Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Aprizal dengan NIM 4192411003. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas penyelesaian permasalahan linear nilai maksimum untuk menggunakan metode dua fase. Di mana seperti yang kita tahu bahwa metode dua fase ini tentu saja dari kalimatnya memiliki dua tahapan atau dua fase. Dari persoalan yang diminta pada soal, kita dapat lihat bahwa untuk diminta maksimumkan nilai Z sama dengan 5x1 tambah 8x2 dengan fungsi-fungsi kendala seperti 3x tambah 1 sama dengan 2x 2 lebih besar sama dengan 3, x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan 4, x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 5, dan x1, x2 bernilai lebih besar sama dengan 0. Nah, dalam dua fase ini harus kita tahu dulu bahwa untuk fase pertama, kita harus menambahkan variabel buatan pada batasan-batasan yang bertanda lebih besar sama dengan dan sama dengan untuk memperoleh pemecahan dasar awal. Baik bentuk fungsi tujuan baru yang mengusahakan minimalisasi jumlah variabel bantuan dengan batasan masalah semula yang dimodifikasi oleh variabel bantuan tersebut. Nah, untuk fase yang kedua, kita menggunakan pemecahan dasar optimum fase 1 sebagai pemecahan awal yang visible untuk masalah semula atau fungsi objektif yang sebenarnya. Nah, langsung saja untuk berdasarkan soal dari fungsi kendala, untuk menyelesaikan fase satunya, kita dapat menambahkan flag variabel atau variabel-variabel pemisalan yang di sini saya buat dalam soal, yaitu S1 dan E2, S1, S2, S3, dan A1, A2. Nah, lalu diminta untuk memaksimumkan masa A, di mana A sama dengan min A1 dikurang A2. Dari permasalahan tersebut, dapat kita olah dari nilai A1, A2 yang tadi telah kita tambahkan pada fungsi kendala, sehingga kita dapat untuk nilai A1-nya sama dengan 3 kurang 3X1 kurang 2X2 tambah S1, dan untuk nilai A2-nya sama dengan 4 kurang X1 kurang 4X2 tambah S2. Dari permasalahan tersebut dapat kita olah untuk menentukan nilai A sama dengan min A1 kurang A2-nya, sehingga dari awal tadi kita dapat A tambah A1 tambah A2 dengan cara menambahkan nilai A1 tambah A2, sehingga diperoleh hasil 7 kurang 4X1 kurang 6X2 tambah S1 tambah S2. Nah, karena yang diminta nilai minus A1 tambah minus A2, maka dari minus A1 tambah minus A2 ini kan dia setara atau sama nilainya dengan minus 1 dikali A1 tambah A2. Maka dari nilai A1 tambah A2 yang telah kita dapat, kita masukkan agar dia memenuhi minus A1 minus A2, diperoleh hasilnya min 7 tambah 4X1 tambah 6X2 kurang S1 kurang S2. Sehingga nilai A-nya yang tadi diminta min A1 kurang min A2 telah terpenuhi, yaitu sebesar min 7 tambah 4X1 tambah 6X2 kurang S1 kurang S2. Sehingga nilai A-nya, kita dapat fungsi baru yaitu A kurang 4X1 kurang 6X2 tambah S1 tambah S2 sama dengan minus 7. Nah, setelah diperoleh fase persamaan variabel buatan baru tadi, kita lanjut untuk menentukan fase pertama, yaitu literasi pertama, membuat tabel simplex. Tabel simplex di sini kita akan menentukan kolom kunci serta baris kunci dari elemen-elemen kunci tersebut. Nah, langkah pertama kita dari tabel dapat kita lihat bahwa kolom X2 menjadi kolom kunci dan sedangkan baris A2 menjadi baris kunci. Dari langkah tersebut kita dapat menentukan baris kunci baru, di mana baris kunci barunya yaitu X2, baris barunya untuk X2 yaitu baris lama dibagi dengan 4, dan untuk kolom kuncinya kita dapat peroleh dari rasio positif terendah. Selanjutnya, setelah menemukan itu, kita lanjut ke fase pertama, literasi kedua, di mana kita tetap menjalankan atau mengerjakan tabel simplex pada persamaan ini. Dari persamaan ini, sama seperti fase 1, kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Pada literasi kedua ini, didapat bahwa kolom kuncinya berada di kolom X1, sedangkan baris kuncinya berada di kolom A1. Kita lanjutkan seperti fase pertama, yaitu menentukan baris kunci barunya. Setelah itu, kita melakukan literasi ketiga, yaitu langkah pertamanya untuk menentukan kolom kunci dan baris kunci, dan elemen kuncinya dari tabel literasi kedua. Dapat diketahui bahwa kolom S3 tadi sebagai kolom kunci dengan nilai positif terbesar pada baris R, sehingga kolom S3 adalah variabel masuk ataupun rasio positif terkecil pada baris R2, maka variabel ini sebagai variabel keluar. Langkah kedua, yaitu kita menentukan baris kunci baru. Lakukan dua tahap berikut ini menentukan baris kunci baru. Yang pertama, kita tukar variabel keluar R2 dengan memasukkan variabel S3.
A2 dengan memasukkan variabel X3. Lalu untuk kunci baris barunya yaitu dengan rumus baris kunci lama dibagi elemen kunci. Nah, setelah itu kita mendapatkan tabel simplex yang lengkap setelah literasi ketiga dari persamaan variabel yang baru tadi. Selanjutnya kita masuk ke fase 2. Berdasarkan tabel optimum dari fase pertama, kita peroleh bahwa besaran X1-nya itu sama dengan 5, besaran X2-nya itu sama dengan 0. Maaf, maksud saya besaran X1-nya itu sama dengan 7, X2-nya sama dengan 0. Lalu S1-nya min 4, S2 0, dan S3 sama dengan 0. Berdasarkan kolom A1, A2, A3 yang telah diubah pada fase pertama tadi, yang tidak digunakan pada fase kedua ini, dapat kita lihat pada fase pertama dapat ditentukan fungsi-fungsi untuk fungsi maksimumnya. Sehingga pada akhir kita dapat nilai solusi optimumnya untuk X1 itu sebesar 0, untuk X2 itu sebesar 5, S1 7, S2 16, dan S3 0, dengan Z sama dengan 40 atau dengan nilai maksimumnya sebesar 40. Sekian dari saya, terima kasih. Udah deh.